Selamat Paskah bagi kita semua. Baik jemaat terkasih, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanakah kamu akan melihat dia? Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang memperingati sebuah hari yang bersejarah, yaitu hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Setiap tahun kita memperingati Paskah. Jemaat terkasih, selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan ingin bagikan di tengah-tengah kita pada saat merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Setiap tahun saya mengkhotbahkan, menyampaikan tentang kebangkitan Yesus ini di tengah-tengah jemaat. Ada hal-hal baru yang selalu Tuhan taruhkan di hati untuk kita bisa renungkan bersama-sama. Dan kali ini kita akan fokus merenungkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus pada waktu kebangkitannya. Perkataan Yesus saat kebangkitan ini yang akan menjadi perenungan bagi kita, apa yang Tuhan Yesus ucapkan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus tidak langsung naik ke sorga dari kubur, tetapi Yesus masih berada di dunia ini 40 hari 40 malam. Dan Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya, pertanda bahwa ia sudah bangkit, pertanda bahwa ia hidup dan telah mengalahkan kematian. Berulang-ulang kali
Sampai hari ini pun tidak akan tertutup kemungkinan bagi orang-orang tertentu yang merindukannya, yang mendapat kasih karunia Yesus sampai hari ini tetap akan menampakkan dirinya kepada setiap yang mempercayainya. Di dalam 40 hari 40 malam itu, Yesus tidak membisu selama ada di dunia setelah kebangkitannya. Ada kata-kata penting yang perlu kita renungkan, menjadi modal dan pegangan hidup kita. Kata-kata yang diucapkan oleh Yesus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan Paskah selalu ada dihubungkan dengan benih yang ditabur di tanah. Benih itu menjadi sesuatu yang mati, tetapi pada waktu ditaburkan di tanah, maka yang mati itu menjadi sebuah kehidupan, tumbuh dan berbuah. Kematian dan kebangkitan Yesus juga sering dilambangkan dengan telur Paskah. Dan saya percaya nanti setelah ibadah ini, jemaat pasti mendapatkan telur Paskah. Amin. Namun jemaat mengerti kenapa selalu telur? Lihatlah gambar ini, tanpa saya harus jelaskan, jemaat pasti mengerti mengapa di tengah-tengah Paskah selalu dihadirkan telur. Kenapa tidak daging? Kenapa tidak buah? Kenapa bukan yang lain? Lihatlah jemaat Tuhan, telur itu sesuatu yang mati, tetapi di dalam kematian itu muncul kehidupan. Lihatlah anak ayam itu muncul dari telur itu saja. Coba, ada kehidupan. Seperti itulah Yesus mati tetapi hidup kembali. Amin. Yang pertama, mari kita renungkan bersama-sama perkataan Yesus yang pertama yang perlu kita renungkan. Dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Pada waktu Yesus ditangkap, dicambuk, disalibkan, mati, dikuburkan, apa yang terjadi bagi setiap yang menyebut Yesus? Ketakutan yang luar biasa. Apa yang terjadi bagi Maria yang melahirkan Yesus dan Maria yang lain? Apa yang terjadi bagi murid-murid Yesus, bagi setiap yang percaya kepada Yesus? Ketakutan yang luar biasa. Hilang pengharapan mereka. Kenapa Yesus yang membangkitkan Lazarus dari antara orang mati? Kenapa Tuhan kita ini yang kita percaya, yang kita ikuti, yang melakukan mujizat dari mujizat? Dia berkata kepada pohon ara, terkutuklah, langsung pohon itu kering sampai ke akarnya. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia berjalan di atas air. Dia membangkitkan anak Yairus yang mati. Dia menghidupkan anak muda di lain. Tapi kenapa tentang dirinya dia tidak berkuasa? Kenapa dia tidak menghabisi serdadu-serdadu yang mencambuk dia? Kenapa dia tidak terbang dari salib? Di mana kuasa yang ada padanya? Hilang pengharapan mereka. Dan mereka saksikan Yesus dikubur. Pada waktu Yesus 3 hari di kuburan itu, ketakutan melanda
setiap murid-murid dan yang percaya kepadanya. Saya yakin cicak pun berbunyi, pasti mereka jatuh. Ada orang yang ketok pintu rumah mereka, di hati dan di pikiran mereka serdadu sedang membawa senjata membunuh kita. Bila Yesus mereka sudah berhasil bunuh, apalagi kita yang mengikutinya, ketakutan sedang melanda. Pada waktu Yesus bangkit, kata yang pertama yang diucapkan, jangan takut. Kata jangan larang. Kata jangan, ketakutan tidak boleh menguasai. Kata jangan takut, ketakutan tidak boleh tinggal dalam diri. Yesus berkata jangan takut, lihat saya, Tuhanmu yang kau percaya, Tuhanmu yang kau sembah adalah Tuhanmu yang tidak takut terhadap apapun. Pesan jangan takut yang disampaikan Yesus mengandung segudang makna bagi setiap kita yang percaya. Bukankah hari-hari ini kita juga mengalami ketakutan yang luar biasa? Corona semakin hebat, pemasukan penghasilan semakin tak jelas, ketakutan bisa melanda. Sampai ada istilah-istilah buang siang, mundur rambut, potong rambut. Mengerikan. Susah cari pekerjaan. Semua dilanda akibat virus corona. Ketakutan. Yesus berkata jangan takut. Aku sanggup menyelesaikan. Aku sanggup menjawab. Aku sanggup menyelesaikan segala pergumulan. Ada banyak orang berkata jangan takut hanya sebagai menutup pintu hatinya. Saya sudah banyak lihat itu banyak anak. Di mana? Ayo. Tak di depan. Bayangkan adik-adik yang nyaman mengikutinya. Begitu. Dari dulu dia lari. Banyak seperti itu kan? Banyak kali orang berkata jangan takut, padahal dia penakut luar biasa. Dia lebih dulu lari. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Amin. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh percaya Yesus, yang hari ini kita rayakan kebangkitannya, seperti pesannya jangan takut. Jangan kamu takut, burung di udara dia pelihara, tak usah ku takut. Karena apa? Allah menjagamu, tak usah ku bimbang. Yesus diharapmu, tak usah ku cemas. Roh Kudus sampai situ saja. Tak usah ku tidak takut. Jadi kalau kita takut nyanyi saja.
Ya, ada orang memang saking takutnya dibawa nyanyi kan, kayaknya udah ketakutan. Kenapa tiba-tiba nyanyi anak nih? Kalau disuruh dia ketawa, kalau jemaat baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali pesan Tuhan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jadi ketakutan ini sangat dekat dengan manusia. Makanya Yesus kembali ucapkan jangan, karena Dia Tuhan kita, sanggup menjawab segala pergumulan kita. Amin. Amin. Entah kenapa tadi malam aku buka di YouTube dan aku nangis-nangis menontonnya. Bagaimana Aurel, anak-anak Hermansia, meminta doa restu kepada ayahnya. Entah kenapa kok terus merasa ada perubahan itu sesuatu. Dan saya lapar mata. Saya pikir ini perlu dicontoh oleh setiap kita yang percaya. Sebelum menikah, ucapkan terima kasih kepada orang tua, basuh dan cium kakinya. Aduh, coba. Aurel adalah seorang anak gadis yang terkenal, tapi dia cuci kaki ayah dan ibu tirinya dan mencium kaki. Waktu itu sempat ini melebihi yang percaya Tuhan. Sebelum acara nikah ada ucapan mohon izin dari doa restu. Tapi kita yang ngaku-ngaku Kristen menikah anaknya tak hadir di pesta pernikahannya, betapa menyesatkan kita ini sebenarnya. Saya berharap di jemaat jangan ada orang tua model seperti itu. Jangan gara-gara belum ada adanya tidak hadir di pesta pernikahannya. Itu tidak kebenaran. Waktu saya tonton itu berdinaan air mata. Waduh, ini sesuatu yang perlu dicontoh dan bayangkan itu orang gila. Kepada bapaknya atau mamanya disebut orang gila orang. Oh Tuhan, guru sekolah ini tertibkan lagi sebentar. Jangan sampai gila kita semua orang gila. Bayangkan itu curang Tuhan. Dan tahu apa kata-kata anak Hermansia kepada Aurel? Ini yang saya kutip mendukung konten. Aurel, Bapak sedang pipi, bilang dia bukan papi, pipi. Kita kalau pipi ini kan gak tahu. Anak-anak panggil orang tuanya seperti apa? Papi. Tapi yang hebatnya banyak anak-anak panggil bapaknya Bali. Antara Bali dan papi beda. Ada enggak anak-anak bilang bapaknya Bali? Ada, Bali. Bapaknya sudah salah sedikit pendengar, anakku sayang. Dipikir papi. Tapi kalau Aurel panggil bapaknya pipi, lalu anak balas, Aurel, pipi selalu ada bersama. Pipi ada di depan, ada di belakang, ada di kiri dan kanan, ada di atas dan ada di bawah. Sekalipun engkau nanti menikah sama Atta Halilintar, Bibi selalu ada bersamaku. Kira-kira kata anak Hermansia ini membuat hati Aurel teduh bukan? Bukan cuma teduh, berlinangan air mata. Bayangkan
sadar juga berbinar air mata. Bagus sekali. Dibasuh kakinya, dicium, minta buang. Aduh, melebihi Alkitab. Hebat sekali. Ini banyak anak-anak sekarang kawin lari. Bayangkanlah, kemana kawin lari? Aduh, kawin lari. Jangan ada jemaat kawin lari, amin. Lari-lari boleh, gak apa-apa. Asal jangan kawin lari ya. Itu sesuatu seperti itu. Dan saya akan khotbah juga yang bagian berikutnya tentang masuk pernikahan, karena itu sedang viral sekarang. Yang kedua, pergilah. Jadi perkataan Yesus yang kedua berkata, jangan takut, itu yang pertama. Kedua, pergilah. Pergilah. Ini sebuah tindakan. Pertama Yesus katakan, pergilah kepada Maria. Beritakanlah kepada murid-muridku, aku, Yesus Tuhan, sudah bangkit. Pergilah. Pernahkah jemaat Tuhan memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus? Minimal kita tahu, hei, hari ini Pasca kebangkitan Yesus, mari kita ke gereja. Kita sedang mewartakan, menggenapi apa yang disampaikan Yesus. Pergilah, ajak orang, ingatkan orang, gereja, dimanapun gereja kalian, pergilah bergereja. Hari ini hari Pasca kebangkitan Yesus. Kata yang pergilah Yesus katakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Beritakan tentang Tuhan. Jadi jemaat Tuhan Yesus sangat sedih di hari kebangkitannya sampai hari ini kalau kita pengikutnya tidak pergi. Tidak harus semua jemaat jadi penginjil kerjanya, tapi jemaat pergi kerja bisa jadi saksi Tuhan di pekerjaan. Temanku yang malas, datang terlambat, pulang duluan, engkau bisa jadi teladan bagi dia. Temanmu yang berbohong, engkau bisa jadi teladan, suka jujur kepada. Itu kata pergi. Kata pergi ke seluruh dunia, dunia keluarga, dunia tetangga, dunia pekerjaan, dunia sekolah. Jemaat jangan langsung hanya mengartikan kata seluruhnya. Seluruhnya ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Amerika, Misopek, Korsel, Korum. Sama seperti doa makan, disuruh doa makan terlalu rohani, padahal Tuhan, kami bersyukur boleh berjumpa ini. Tuhan berkati kami, berkati kecamatan kami, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Singapura, bangsa Cina, bangsa Korea. Bayangkan sampai hampir sampai jam 2 malam Amerika Serikat, kalau dia lupa berhenti sebentar, bayangkan saking lamanya dia berdua, semua yang undangan sudah pada makan, biar berdua dulu. Gak tahu sudah kelaparan, dua Amerika Serikat lagi. Begitu dia kata amin, semua sudah selesai makan. Lalu dia bilang, kenapa sudah makan? Terlalu lama tadi abang di Amerika kami tunggu. Doa makan harus simpel-simpel ya, amin.
Seringkali melihat dua mata melebihi dua syafaat. Dua makan, dua kali saja makan. Tuhan, kami berdoa, kuduskan, sucikan, berkati makanan kami makan, minum, jadi kesehatan, bertukang, berkati tangan-tangan yang menyediakan, berkati yang tidak bisa makan hari ini, dalam nama Yesus, amin. Yang berkati Uni Soviet, Amerika Serikat, Jerman Barat, Jerman Timur, Jerman atas, Jerman bawah. Pergilah, jadikan semua bangsamu muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan ingat, ada pesan Tuhan di balik Tuhan menyuruh pergi. Seringkali kita disuruh orang pergi, tapi tidak dibekali. Kadang-kadang kita suruh anak kita pergi, beli beras setengah kilo, beli tomat 2 biji, beli cabai 1 biji, beli andaliman 1 ons, beli ikan teri seberapa on. Bayangkan seberapa on, hanya kepalanya itu. Kalau kita suruh anak kita bekali, jangan suruh beli ini tapi uangnya nggak kau kasih. Gimana? Mana uangnya Pak? Mana uangnya Pak? Suruh dicatat. Nanti bapak mama gajinya dibayar. Anak-anak jangan mau seperti itu ya. Amin. Jangan mau utang-utang Pak bilang. Bekali. Badai kalau dibekali, ini lebihnya 2.000 uang jajan. Aduh, sama 4 anak ini. Kalau pulang dia kurang uangnya, bukan lebih, kan stres. Gak ada uang capek. Tuhan menyuruh kita pergi, tapi dibekali Tuhan. Aku akan menyertai. Waktu kau bercerita, kau bilang sama setan, keluar, karena Tuhan menyertai. Di saat kau pergi, ada Tuhan di depanmu. Di saat kau pergi, Tuhan mengurapi mulutmu. Seringkali kita buat alasan, gak ngerti aku cara menyampaikannya, gak ngerti aku berkata-kata. Gimana aku pergi? Tuhan bilang, pergi saja. Musa pernah bilang, Tuhan, aku ini petak lidah, gak pintar aku bicara, ngomong aku. Tuhan bilang, pergi, bawa aku keluar dari tabas. Terlalu sering kita banyak alasan. Pergi saja. Aku menyertaimu, kata Tuhan. Kalau ada hari jemaat mengunjungi jemaat lain, mengingatkan datang beribadah, pergi saja. Entah kata-kata apapun nanti kau ucapkan, yang penting hatimu mau pergi. Tuhan kita itu luar biasa. Makanya terheran-heran murid-murid. Bangkit katanya sama orang mati, bangkit yang mati. Terheran-heran Simon Petrus. Bayangannya saja lewat, orang-orang sakit bersembuhan. Petrus tak pernah menyangka hal itu bisa terjadi. Saya juga pengalaman waktu kuliah, setiap libur bikin KKR penginjilan. Saya pun tak nyangka, kudoakan orang lumpuh berjalan, kudoakan orang buta melihat, sampai saya saja seperti tak percaya. Ini tadi pura-pura buta atau apa ini? Sampai saya tak percaya. Ini pura-pura lumpuh atau apa ini? Karena Tuhan berjanji, aku menyertai.
bilang sama orang gila yang dipasung di ladang, buka! Langsung dia peluk mamanya dan menangis. Setannya keluar. Saya terheran-heran. Saya aja sampai gini-gini betul. Iya. Kok bisa? Tuhan sudah bilang aku menyerah. Jadi kalau jemaat ini mau mendoakan orang sakit, pergi aja. Jangan bilang sama yang sakit, mana aku mendoakan dia. Aku pun sakit juga. Oh Tuhan. Kalau Tuhan suruh bilang pergi. Ini banyak kesaksian loh. Ada orang onani di rumah sakit, dia jatuh sakit parah, tapi disuruh Tuhan dia bangkit. Doakan orang-orang sakit di rumah sakit, bersembuhan, dia gak sembuh. Bayangkan, orang sudah pada pulang, tempat tidur sudah pada kosong, dia masih tetap di situ. Tuhan, kau suruh aku menyembuhkan, aku sendiri gak sembuh-sembuh. Tapi Tuhan bilang apa? Pergi. Semakin lama kau di rumah sakit ini, masih banyak orang sakit ngantri datang. Perlu kau doakan lagi, kata Tuhan. Amin. Amin. Jangan pakai rumus tak jelas sama Tuhan. Pergi apa modalnya? Ya. Makanya untuk Tuhan ini kadang-kadang disebut kita orang gila. Yang ketiga, ini kata ketiga. Baca dulu sama-sama. Damai sejahtera bagi kau. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus. Jawaban itu. Perkataan yang ketiga, damai sejahtera bagi kau. Apa yang membuat kita damai? Saya mau katakan, dikala tubuh, jiwa, roh kita ini menyatu, maka akan ada damai. Bila tubuh jemaat sekarang ada di rumah Tuhan, tapi jiwamu, pikiranmu ada pada rumah atau masalah, rohmu dipenuhi dengan kesedihan, teringat anak istrimu dipanggil Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera. Di saat tubuh, jiwa, roh kita memuji Tuhan, ada damai. Sekalipun tubuh kita sakit, tapi pikiran kita tenang, kita percaya, kita beriman, roh kita berglori, ada damai. Ada damai. Kit Endi mewawancarai seorang yang cacat, yang kakinya hampir 1 meter beda. Kaki kiri pendek, kaki kanan panjang. Tapi herannya, sekalipun dia adalah dilahirkan cacat, tapi dia tidak kehilangan damai. Orang ngejek dia, mentertawai dia, tapi dia tetap damai. Karena dia berpikir, memangnya aku buat, aku punya kaki seperti ini. Memangnya aku minta aku lahir seperti ini. Aku tidak mau salahkan ibu bapakku, ibuku yang melahirkanku, karena mamaku tidak menginginkan aku lahir seperti ini.
sehingga ada damai itu dalam hati, dia menjadi pengusaha konglomerat. Makanya Ki Endi tertarik memanggil dia dan mewawancarai. Tahu dia buka beberapa restoran, pekerjaannya orang-orang cacat semua, orang yang bisu, orang yang buta, orang yang timpang. Itulah pelayan restoran. Makanya waktu orang pergi memesan, ayo sini, bingung dia, kok nggak bicara si kawan ini ya? Udah ku pesan, ternyata dia tunang rumah atau tunang. Orang-orang bilang kau singgih, kau gila, buat restoran pelayan tak jelas. Dia bilang, mereka juga manusia, butuh pekerjaan, butuh makan. Kalian bilang aku gila, terserah kalian, tapi aku damai mempekerjakan mereka. Kalau enggak pekerjakan mereka, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa punya rumah, mereka nanti hanya minta-minta di lampu merah. Ada damai. Amin. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, karena dialah sumber damai itu. Dialah pemilik damai itu. Lagi di kandang domba pun dia tetap damai. Diejek, dipitnah, diludahi, dipukul kepalanya, dicambuk, diolok, dipermalukan, disalibkan, tetap ada damai. Orang lain punya baju baru, kita tetap baju lama, tetap ada damai. Orang lain naik mobil, kita pakai dua kaki jalan, tetap ada damai. Kejam Tuhan, kenapa dia naik mobil? Aku jalan kaki. Jangan hal-hal duniawi seperti ada kata motivasi, seringkali gara-gara kertas orang kehilangan dana. Uang itu kan kertas, sertifikat rumah kan kertas, ijazah bukan kertas, semua kertas. Tapi banyak orang stres hanya karena kertas. Tapi dia bilang, kalau hatimu damai sukacita, itu tidak bisa terbeli oleh Allah. Yang keempat, jemaat Tuhan, perkataan yang keempat, mengapa kau menangis? Siapakah yang engkau cari? Salah nggak menangis jemaat Tuhan? Gimana? Salah nggak menangis? Jangan gara-gara kucingmu mati nangis kok. Anjingmu mati nangis. Sementara anakmu mati tertawa kan. Ada orang yang sakit sayangnya, bapaknya sakit kok sedih dia, kucingnya sakit, si biru ini. Tapi kenapa lah kau sakit? Dia tidur di tikar, kucingnya tidur di spring. Kenapa Yesus berkata kepada Maria, mengapa kau menangis? Tangisanmu itu tangisan sia-sia. Kau menangis karena tidak kau temukan aku di kuburan. Padahal aku sudah hidup, aku sudah bangkit. Engkau menangis karena ketidakpercayaanmu. Engkau menangisi dirimu. Tetapi Tuhan rindu kita menangisi segala dosa-dosa kita. Amin.
Itulah tangisan yang mahal di mata Tuhan. Amin. Itu tangisan yang berharga. Kalau kita menangis ampunilah dosaku Tuhan, baru semalam Tuhan memperingati kematianmu, kulihat kau dicambuk di bangku, pulang dari gereja aku sudah sangat kotor 30 kali. Ampunilah Tuhan, memang aku si setan aku, layak aku dirahmati. Ampun ya Tuhan. Oh, itu Tuhan senangnya. Tuhan senangnya. Ya. Tangislah dirimu, kata Tuhan. Yang kelima, kamu adalah saksi. Siapakah saksi pernikahan Audrey dan Atta Halilintar? Siapa? Bayangkan saksi pernikahan Aurel Hermansyah, Bapak Presiden Jokowi. Saksi pernikahan Atta Halilintar, Bapak Prabowo Subianto. Nanti kalau jemaah menikah yang anak dari sini, anak dari sini, siapa saksinya? Bayangkan saksi orang-orang hebat. Seperti itulah kita saksi Tuhan, orang-orang yang hebat di mana Tuhan. Amin. Saksi kita. Makanya pernikahan pilih-pilih nanti aja. Jangan saksi tulang tak pernah di gereja. Jangan asal bikin saksi tak jelas. Kalau ada pemimpin hamba Tuhan pendeta, minta dia saksi di pernikahan. Kalau ada kepala desa, keluarga tapi takut Tuhan, kalau tidak takut Tuhan atau segala macam, jangan bikin saksi. Saksi itu harus, dan saksi itu akan memotivasi kita. Bayangkan orang nomor 1 negeri menjadi saksi, masih bisa lagi main-main pernikahannya, 3 bulan langsung cerai, bikin malu saksi. Tapi itu sebagai modal saksiku menikah pendeta. Oh Tuhan, sampai kau datang, sampai ajang menjemput, aku tetap setia kepada pasangan. Yesus berkata, kamu adalah saksi. Hati-hati. Saksi adalah penentu sebuah kebenaran. Makanya di pengadilan kalau ada perkara, ada peristiwa kejadian, yang paling diutamakan saksi. Kalau dia bersaksi palsu dan benar, hati-hati. Saksi harus dihadirkan. Dan saksi itu harus siap mati demi kebenaran, demi apa yang disaksikannya. Tidak boleh berubah, disogok tiap hari pun. Kebenaran harus disaksikan. Banyak sekarang ini saksi palsu. Jemaat jangan jadi mau saksi palsu. Katanya percaya Yesus, katanya anak Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Orang-orang menyaksikan dirinya tidak benar. Saksi palsu. Kita harus betul-betul jadi saksi Tuhan. Orang-orang bilang hebat. Murid-murid Yesus yang 12 itu menjadi saksi yang siap mati bagi Yesus. Sekalipun diancam, dipenggal kepalanya, sekalipun dipenjarakan, sekalipun ancaman penyaliban, tapi mereka siap. Kami saksi Kristus. Diperlakukan seperti apapun, kami harus tetap saksi Kristus. Yang terakhir, jemaat terkasih, saya akan tutup khotbah yang terakhir. Berbahagialah
Amin. Halo, ini pesan Tuhan. Berbahagialah. Tidak ada orang yang ikut Tuhan tidak berbahagia. Tapi kalau disebut orang-orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, ganteng dan cantik, tidak ada jaminan kebahagiaan. Ada sebuah viral rumah tangga yang sangat kaya dan terkenal di negeri ini sekarang, yang sejari menjadi viral perbincangan. Si ganteng dan si cantik, si kaya raya dengan si koloran, tak ada yang kurang. Tapi terkocak. Karena kebahagiaan itu hanya pada ada Yesus. Yesus bangkit. Yesus telah mengalahkan segala-galanya. Dan dialah Tuhanku, Tuhan jemaat. Maka kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin. Untuk itu Tuhan katakan, percayalah kepada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus tidak akan pernah tersalib dua kali. Yesus tidak akan pernah bangkit dari antara orang mati dua kali. Yesus